pada sore hari ini. Ini adalah bulan sukacita, amin. Maka orang bilang Desember ceria, ya, Desember ceria. Ini bulan sukacita. Tapi sukacita bagaimana, amin? Kalau sukacita dalam Tuhan pasti bagus dan baik dan abadi. Tapi sukacita dunia pasti sementara. Karena ini bulan mengapa saya katakan sukacita dunia sementara? Karena biasanya mulai sudah itu bank penuh dengan orang punya uang, operasi orang punya uang, habis itu menderita. Ya. Di mana kita bersukacita ini menyambut sang penebus kita ini bukan lagi yang untuk lahir, amin. Benar, saudara? Ya. Tapi datang ke kedua kali. Advent atau Adventus itu kan bukan lagi untuk kita menyambut kelahirannya dia, tapi menyambut kedatangannya untuk menjemput orang-orang saleh. Itu pemahaman saya seperti itu. Kalau salah dan minta maaf. Nah, saudara terkasih, jadi ini adalah bulan sukacita dan tentunya juga persekutuan doa Elohim juga ada sukacita, amin. Karena pulang dari pelayanan. Nah, sukacita kalau kita baca di sini maka ke-70 murid-murid ini diutus kalau mereka melayani dan terjadi kemenangan luar biasa, amin. Ular kalajengking takluk kepada mereka, itu tanda kemenangan. Dan kalau kita baca di sini, Yesus tidak mengkritik mereka, amin. Tidak mengkritik mereka. Karena apa? Kemenangannya mereka dasari di dalam namanya Yesus. Mereka berkata, kami menghancurkan namanya ular kalajengking itu demi nama Yesus. Ular kalajengking itu adalah simbol daripada setan dan roh jahat. Dan tentunya saya percaya bahwa tidak hanya murid-murid ini mereka mengalami kemenangan, tetapi juga persekutuan doa Elohim mengalami kemenangan. Dan kalau kita sampai pada bulan Desember ceria ini juga itu karena ketolong mengalami kemenangan. Yang kita renungkan adalah sukacita kemenangan di dalam Tuhan, amin. Sukacita kemenangan di dalam Tuhan atau sukacita berkemenangan di dalam Tuhan. Dan itu dialami oleh ke-7 murid-murid. Dan saya percaya bahwa juga saudara saya. Memang apa saya anggap ini karena saya tahu kalau Elohim baru pulang dari roh. Kita ikut ibadah di Elohim mana? Elohim 2. Nah, saya berdoa Tuhan tolong supaya ketika pulang dia udah selamat. Habis berdoa Mama bilang, sudah sampai Bapak itu hanya mobil rusak ya Bapak ya. Tapi itu bagian daripada tantangan, amin. Ya supaya kita mesti bersukacita pasalnya ya. Nah, sukacita berkemenangan di dalam Tuhan. Nah, ketika murid-murid melaporkan kepada Yesus tentang kemenangan mereka, amin. Dan Yesus tidak mengkritik mereka. Tapi Yesus ingin mengatakan kepada mereka, kalian boleh bersukacita karena kemenangan itu. Tetapi ingat ada 2 hal yang bisa membuat kalian akan lebih bersukacita lagi, amin. Dan itu juga bagi kita, amin. Yang pertama, karena Yesus memberikan kuasa bagi mereka, amin. Benar saudara? Coba kita baca di dalam ayat yang ke berapa itu? 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking atau menginjak setan dan roh jahat, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kuasa yang diberikan yaitu bicara tentang otoritas. Kuasa yang diberikan adalah tentang janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai mereka. Kalau Dia memberikan kuasa, atau pribadi Yesus itu yang akan menyertai mereka dalam pelayanan. Jadi kalian boleh bersukacita kepada murid-murid waktu itu. Yesus berkata, tapi ingat, kamu berkemenangan karena kita sudah lebih dahulu berikan kuasa kepada kamu, amin. Supaya murid-murid lebih mengandalkan Tuhan lagi, amin. Jangan sudah sombong, gitu. Tapi mereka lebih andalkan Tuhan lagi. Ternyata memang kita berkemenangan, kita usir dalam Yesus. Ternyata Dia sudah memberikan kuasa itu bagi kita. Ternyata Dia menyertai kita, amin. Dan kita sudah
aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan. Matius 28 ayat 20. Dan itu janjinya bagi saudara saya. Saya kira kalau kita sampai di bulan ini, itu karena memang kuasa Tuhan ada dalam diri kita. Itu karena penyertaan Tuhan ada dalam diri kita. Kan tidak seorang pun tidak punya masalah. Amin. Semua orang punya pergumulan. Ada tantangan. Seperti murid-murid, mereka pergi bukan tidak tantangan. Tapi katakan mereka akan diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Itu sudah dikatakan kepada mereka. Tapi kalau mereka bisa mengalami kemenangan, karena itu dikatakan kepada mereka, kamu boleh bersukacita. Tapi hari ini saya mau katakan, kamu akan lebih bersukacita lagi dalam kemenangan. Karena saya sudah kasih kuasa Tuhan. Itulah otoritas. Kita harus bangga punya Yesus. Artinya apa? Ketika kita melayani, ketika kita menjalani hidup ini, kita tidak pernah melayani dan menjalani hidup ini sendirian. Amin. Ketika kita menghadapi masalah, kita tidak pernah sendirian. Jadi segala namanya kuasa kemiskinan, kuasa namanya sakit penyakit, kita bisa tolak di dalam Yesus. Karena apa? Karena ada kuasa. Amin. Mengapa di dalam pelayanan pemama bisa melayani pelepasan? Karena itu kuasa. Kita berkata bahwa roh yang diberikan dalam diri kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam kita. Jadi kita boleh bersukacita dalam berkemenangan. Yesus tidak akan salah kita. Yang penting adalah ingat, itu kan dikasih kuasa bagi kita. Supaya kita menggunakan kuasa itu, kita menggunakan talenta itu, kita menggunakan karunia itu dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Sebab kalau tidak, maka Matius pasal 7 akan berlaku bagi kita. Ya toh? Ketika mereka pulang dan melaporkan, kami sudah berbuat bontil itu dan ayat ketiga, nyala dari berlaku, kamu berbuat kejahatan. Jadi Yesus juga memberikan rambu-rambu untuk mereka. Kamu sekarang berkemenangan dan saya bangga. Gitu. Karena Yesus itu menceritakan, dia respon di dalam ayat yang 18 dikatakan bahwa lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Jadi ketika mereka melaporkan kemenangan Yesus, dia berkata, benar, karena saya sendiri melihat itu iblis itu akan jatuh seperti kilat dari langit. Di kalimat kemenangan luar biasa, bahwa dia akan tambahkan. Tapi ingat dulu, karena kita sudah kasih itu kuasa lebih dahulu kepada dia. Mari kita belajar hari ini untuk kita lebih andalkan Tuhan. Amin. Kita bangga dengan Dia, supaya ketika kita menghadapi masalah, kita tidak mudah untuk menyerah, tidak mudah untuk putus asa. Tergantung janji Tuhan bahwa Dia menyertai, Dia pasti menyertai. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua dan terakhir. Yang terakhir. Dia berkata bahwa kamu boleh bersukacita dan berkemenangan. Tidak hanya karena kita sudah kasih kuasa, tapi yang kedua ini luar biasa. Karena namamu sudah tercatat di surga. Amin. Karena 10 toh. Halo. Kamu ini bersukacita. Amin. Ada masalah, tidak usah itu peduli itu masalah. Amin. Jalani saja. Amin. Karena apa? Nama kita sudah tercatat. Bukan dibilang kalau, tidak. Kalimatnya karena. Berarti sudah jaminan. Kalau jaminan dia berkata kalau seandainya bahasa waktu bilang if, ya toh, nah baru itu kok tanda tanya. Tapi katakan karena namamu sudah terdaftar, tercatat di surga, tercatat di dalam buku kehidupan. Amin. Yang betul melayani ini ternyata 1 Korintus pasal 15 ayat 58b itu benar tergenap. Bahwa jerbayamu tidak sia-sia. Itu bukan janji hanya untuk diberkati jasmani. Aku itu memang janji pemberian Tuhan, tapi janji tentang upah. Amin. Janji tentang kehidupan, janji tentang mahkota. Nah, nama yang terdaftar adalah nama yang seperti apa? Hamba Tuhan seperti apa? Itu hamba Tuhan yang harus setia melayani Tuhan sampai pada titik darah penghabisan. Amin. Sampai pada garis akhir. Karena di dalam Wahyu pasal yang ke-2 ayat yang ke-10 benar bahwa mereka itu akan menerima mahkota kehidupan kalau mereka setia sampai mati. Amin.
sekarang nama sudah tercatat kok. Yakin sudah, amin. Amin sudah tercatat. Tapi dijaga baik-baik, amin. Dijaga baik-baik. Sudah berapa Tuhan membuat bersih loh, bahwa kemungkinan nama bisa akan terhapus, amin. Benar kok saudara? Kemungkinan hilang kita punya keselamatan. Jadi jaga baik-baik. Artinya setia terus sampai mati. Di dalam Wahyu pasal kedua ayat 10, amin. Ini aku bagian terakhir. Coba setelah baca. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. 10 hari itu bicara tentang apa pencobaan itu dalam waktu yang singkat, bukan lama. Ya sesungguhnya kita dicobai itu sebenarnya tidak akan lama, karena masa itu pasti akan berlalu. Itu maksud 10 hari di situ. Terus hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, setia sampai mati. Nah, kita dituntut begitu. Sekarang kita sudah bersukacita, kita harus senang, kita harus bangga karena nama sudah tercatat. Pemahaman dari roh sudah tercatat. Beta juga bangga kan, dan beta yakin beta juga tercatat. Beta juga pada roh teh itu. Kalau sama-sama beta di sebentar mau di mana mau? Penare. Beta di itu mau di mana? Kau tuh sama-sama tercatat di sini ya. Tapi pelihara, jangan main-main. Sampai ketika pada hari penghakiman itu nama ada dan nama disebut. Dia tuh kan itu ada lagu tuh. Ada nama disebut. Nah, itu singkat-singkat sana. Kalau panjang nanti falas ya. Ngomong sesuatu falas apalagi aja. Jangan main supaya tidak hilang. Ada sebenarnya. Jadi bukan karena apa? Bukan karena semata-mata status kita sudah menjadi pendeta, penginjil yang sudah melayani. Tidak cukup sampai sini. Harus kita jaga dengan kesetiaan. Saya ingat di dalam Lukas pasal 18 tentang dikatakan bahwa ketika anak manusia datang, ia bertanya, masih adakah iman di bumi ini? Ya, saya minta maaf kalau saya belajar. Jadi dan saya salah satu saya mengajar bahasa Yunani, saya tahu sedikit. Itu kata anak iman itu iman itu kan bahasa Yunani kan pistis itu iman. Tapi di dalam bahasa yang dipakai itu adalah dari kata sifat. Iman kata bedanya pistis, tapi kata sifat yang dipakai di situ adalah pistos, yaitu akan setia. Ya sebenarnya Yesus bertanya, ketika aku datang, masih adakah orang percaya yang setia sampai hari ini? Itu maksudnya. Hanya karena lembaga kita Indonesia menerjemahkan lebih sederhana supaya kita mudah untuk mengerti. Tapi itu maksudnya Lukas 18. Masih adakah orang percaya, masih adakah orang Kristen yang setia, masih ada hamba Tuhan yang setia sampai ini saat ini? Itu ditanyakan. Dan kalau kita setia, Wahyu pasal yang ke-2 ayat 10 akan berlaku bagi kita. Amin. Ingat, jangan sampai kita punya pengorbanan sia-sia. Karena ada banyak orang melayani semangat luar biasa, tetapi patah di tengah jalan. Melayani semangat luar biasa, bukan lagi patah di tengah jalan, pindah agama. Saya punya teman sendiri, saya sudah saksikan berkali-kali. Teman saya sendiri di Jawa, semangat minta ampun, doa puasa minta ampun. Mereka bisa kalah, benar. Tapi ketika dia terjun dalam pelayanan kongregasi, tidak sampai 1 tahun dia pindah agama. Karena tantangan, karena masalah makan dan minum. Ini hamba Tuhan, itu teman saya. Itu di kampung dia terkenal punya doa puasa luar biasa. Dan dia punya intelektualnya terlalu bagus, tetapi tidak menjamin. Amin. Tidak menjamin. Status tidak menjamin. Amin. Bahwa kita akan bisa sampai pada titik akhir nama kita tetap tercatat. Tapi kesetiaan itu yang menjamin kita. Amin. Setia dalam melayani itu, amin, itu menjamin kita. Dan Paulus sudah berkata ketika berpisah dengan para penentu, beta pergi. Dan kamu mungkin tidak akan berjumpa dengan beta lagi. Tetapi ingat, satu hal yang saya lakukan, aku akan tetap memberitakan Injil Kristus sampai ke kesudahan. Sampai
garis air. Itu lurus. Nah, harus kita lakukan itu, Bapak kasih, amin. Supaya nanti di surga ya, pamelan bisa dilihat saya ya tuh. Kan sampai di surga pamelan tolak tuh. Bapak Tuhan, foto maksudnya ada di sini. Berat, gitu. Berat. Halo, di surga kita saling kenal, amin. Hanya saudara lagi status suami istri. Di surga jangan dipanggil istri sayang-sayang atau suami sayang-sayang. Saudara, sayang kita hanya Yesus. Yang muda-muda nih, saya punya anak sudah. Dulu dia sudah tekan dulu ya. Yang muda-muda belum cepat menikah, halo. Tapi menikah dengan cara benar, amin. Cepat menikah, karena nanti di surga dipanggil sayang-sayang. Tugas kita hanya satu, buka mulut haleluya, haleluya, haleluya. Itu pujian kita di sana. Di latihan nyanyi lagu haleluya itu sebanyak-banyak mungkin. Haleluya, haleluya. Dulu saya anti dengan orang kebodohan yang dengan haleluya. Itu saya tidak suka. Dan termasuk juga pendetanya Ibu Maria, Pak Yesra. Paling anti. Anti? Aku doa saya pakai haleluya. Saya haleluya. Sekarang saya banyak haleluya. Nanti ke sana itu kita hanya haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Itu makanya kadang-kadang nyanyi 12 kali gitu. Terjemahan yang bodoh adalah mungkin tentang ke-12 suku itu 12 kali haleluya. Itu terjemahan bodoh. Itu bukan terjemahan, jangan dengan saya. Itu salah. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 15, ketika hari penghakiman itu kitab itu dibuka. Benar kan? Wahyu 20 ayat 15 itu akan dibuka. Apakah kita ada tercatat personil? Jadi kalau kita mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan, itu baik, amin. Berkorban harta benda baik, amin. Tapi kesetiaan itu Tuhan tuntut. Karena harta benda itu bukan punya perhitungan. Tetapi kalau kita mau adakan juga harta benda, lalu kita berkata begini, besok berkorban untuk Tuhan, tidak usah saya melayani, tidak usah saya beribadah. Itu bukan jaminan. Ada cerita begini. Ketika pada hari penghakiman, lalu orang-orang menghadap, malaikat sedang membuka buku catatan kehidupan. Dia panggil Nehemia, masuk. Yesaya, masuk. Kenapa dipanggil? Mau masuk. Mau dimasuk. Manus. Anis, masuk. Itu Yohanes itu. Obi, masuk. Bosong, masuk. Beta juga pasti masuk. Tinggal Beo dengan si siapa nih? Ini Thomas. Ya, Thomas. Boleh Thomas. Ketentuan kita sampai panggil dulu. Tadi pagi dipanggil dulu langsung. Karena kita pasti dipanggil. Nah, dipanggil Thomas. Thomas masuk. Nah, Beo tunggu saudara panggilan. Dia marah, dia marah. Malaikat, kenapa semua sudah dipanggil? Beta belum. Namun siapa? Saya Petrus. Ya kalau begitu minta maaf, saya lihat buku dulu. Dia boleh-balik buku dari depan ke belakang ke depan. Minta maaf Petrus. Nama aku tidak tercatat. Tidak bisa. Saya sudah mempersembahkan sapi untuk bangun gereja. Harus nama saya tercatat. Mereka buka ini. Oh iya betul. Ada tercatat sapi 1 ekor di sini. Tapi nama Petrus tidak ada di sini. Sehingga kita begini, jangan sampai banyak orang kaya begitu, belum merasa pada kekayaannya dia sumbang ini dan itu, dan dia rasa bahwa dia masuk surga. Yang baik, bisa saja di uang ada tercatat di mata Tuhan, tapi dia tidak tercatat. Bisa saja sapi tercatat, tapi dia tercatat. Artinya apa? Sapi lebih berharga daripada dia.
Padahal dia berkata bahwa manusia itu lebih berharga. Karena apa? Karena ketidaksetiaan. Amin. Jadi hari ini kita harus bersuka cita, amin. Karena tim sudah kembali dan saya juga bersuka cita. Bukan karena beda juga roti, karena kita kan ada dalam kebersamaan. Jika teman kembali dengan penuh kemenangan, kita harus ikut bersuka cita. Amin. Dan Yesus tidak larang itu. Amin. Tidak larang. Malah dia menguatkan mereka. Iya, saya setuju itu, amin. Kami berkata, ini jangan seperti kita. Saya setuju kemenangan kalian. Tapi ingat baik, ada dua hal yang harus kalian catat. Kalian bersuka cita dalam kemenangan karena ada kuasa dari berita. Antara berita, amin. Yang kedua, kalian bersuka cita dalam kemenangan karena memang betul bosmu punya nama sudah tercatat. Tetapi ingat, kalian harus setia. Kalau kita baca dari ayat-ayat yang lain, butuh setia. Ada proses. Orang muda begini. Kalau kita mau mengalami namanya progres, maka kita harus mengikuti namanya proses. Tanpa kita begitu proses, tidak ada progres dalam kehidupan kita. Amin. Proses. Mas itu kan kalau kita melayani itu kan apa namanya? Tidak mudah. Ketika kita sudah bersama-sama turun di lapangan, tekanan muncul, ada masalah, ya dong? Iya. Kenapa kita diproses di sini? Kita dibentuk di situ. Yang penting kunci adalah ingat, ketika kita diutus, siapapun kita punya perintah apapun kalian untuk ingat, itu karena Tuhan yang kasih kuasa. Kuasa itu memampukan kita untuk kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan setelah itu, dia jamin bahwa nama kita tercatat. Amin. Nama tercatat Bapak kasih. Jangan ragu lagi. Jangan ragu. Supaya apa? Kita lebih semangat lagi. Amin. Kalau hari saya bilang belum tentu tercatat, bahwa pasti lebih Mama bilang minggu bulan depan kita, tapi pasti ada yang kita senang, kita paling ada kurang enak. Tapi karena ini saya bilang nama tercatat, amin. Dan Yesus bilang tercatat, kita yakin dan percaya. Mungkin Mama Lina belum kasih tahu kita mau pelayanan, padahal Mama kapan foto KPI? Iya kan? Karena ada semangat, ada kesalahan. Nama sudah tercatat, ada jaminan. Yang jamin Yesus. Tapi kita juga harus bertanggung jawab. Amin. Belajar setia. Melayani dengan setia. Cari Tuhan dengan setia. Sehingga pada tantangan yang kita hadapi, setia. Bahkan kalau kita melihat kepada sejarah bagaimana anak-anak Tuhan, mereka setia sampai mereka mati. Amin. Bukan mati di panggung mengalami kematian. Setia sampai mereka dibunuh mati. Yang saya pernah cerita tentang kisah lagu mengikuti Yesus keputusan itu di India Timur, di kota Assam itu satu keluarga dibunuh semua karena setia. Tantangannya bagi sama tetap setia bunuh anak, tetap setia bunuh istri dan dibunuh, tetap setia lu juga dibunuh dan dia dibunuh. Maka mungkin dalam itu mengikuti Yesus keputusan itu kutaingkar atau selama walau sendiri tetap ikut, selamanya atau tertinggal. Salib di muka, benar, dunia di belakang. Itu setelah sebelum dia dibunuh, setelah istrinya, maka dia berkata salib di muka, dunia belakang. Salib di muka, dunia belakang. Dorma mati. Dan itu namanya tidak mungkin akan dihapus. Kau tidak mungkin mengalami itu. Karena sama kata, tidak semua orang akan mengalami karunia mati. Tidak. Ingat baik-baik. Jadi jangan takut. Tidak semua orang. Tuhan sudah tetapkan ini akan mengalami mati. Tidak semua. Di antara murid-murid satu tidak. Walaupun digoreng dalam tajuk. Yaitu orang cinta itu siapa? Yohanes, Rasul Yohanes. Digoreng dalam kayu. Tapi dia tidak mati. Buang ke Pulau Patmos. Maka Yesus berbicara kepada dia dan dia menulis di bawah. Tidak semua. Dia jangan tahu.
Juga jangan takut dengan namanya antikris. Antikris sudah ada dari zaman perjanjian lama, yaitu spiritnya. Spirit antikris, semangat antikris sudah ada dari perjanjian lama sampai sekarang hari ini. Semangatnya adalah nabi-nabi palsu, orang-orang membunuh orang-orang Kristen, peperangan dan sebagainya. Itu spiritnya. Tapi berbalik ketika akhir zaman. Ini sekarang zaman akhir. Berbalik ketika dia akan bertak di dalam baik Allah. Itu namanya berbalik. Tetapi tidak semua orang akan mengalami namanya mati-mati. Tidak. Jadi setia. Paling tidak Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan ekonomi, benar? Mengalami namanya sakit penyakit, mengalami namanya tidak senangi orang, mengalami namanya mengalami kebaikan karena perilaku istri atau suami atau anak. Paling itu kita alami. Atau mengalami kita paling ditolak oleh mereka. Tapi kan Tuhan kasih kita kuasa. Dikatakan dikasih kuasa untuk kita mampu bertahan sehingga kita terhindar dari bahaya. Seperti pulang dari mobil apa yang rusak itu, tetapi karena ada kuasa Tuhan terhindar dari bahaya. Itu buktinya kan? Amin. Orang lain tidak dengar kerusakan, tapi supir dengar. Yang ngomong sama mama. Iya bisa sudah tahu. Iya kan? Coba kita baca di ayat itu, dikatakan bahwa sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Itu luar biasa. Apa yang pergumulan kita? Ingat, kita dari dia sudah kuasa, berikan kuasa bagi kita. Amin. Menghadapi berbagai pergumulan. Dia mau supaya kita menjadi orang berkemenangan. Amin. Jadi kalau kita bersuka cita dalam berkemenangan, pastikan bahwa kemenangan itu di dalam Yesus, bukan dunia. Kalau di dalam Yesus, karena Yesus berikan kuasa bagi kita. Dan di dalam Yesus, karena Yesus memastikan bahwa nama kita itu tercatat, terdaftar di surga dan